Musuh terkuat ukurannya gak ngotak ini. Ya, kita lanjut pembahasan musuh-musuh Ultraman lagi ya. Musuh Ultraman 3 udah, dan sekarang pastinya kawan-kawan udah bisa nebak giliran siapa ya. Shikyu no Ultraman Gaeto Agru. Ada juga beberapa kawan-kawan yang request untuk bahas ini, walaupun udah pasti bakalan dibahas ya. Karena musuh-musuh di series Ultraman Gaia ini terbilang unik-unik ya. Jadi para kaijunya tuh terbagi jadi dua, yaitu dari bumi dan dari luar bumi, yang biasanya dikirim sang pembawa kehancuran atau Hametsu Shoraitai, alias musuh utama di seriesnya ya. Untuk alur ceritanya juga sudah kita bahas sampai episode terakhir, dan asli itu ceritanya bagus banget loh. Sangat saya rekomendasikan untuk ditonton. Yang masuk kali sini adalah musuh-musuh yang muncul di seriesnya aja ya. Dan karena ini pendapat pribadi, saya pikir kawan-kawan yang punya pendapat lain boleh banget tuliskan itu di kolom komentar, oke? Langsung saja kita masuk ke listnya. Yang pertama ada Apate, musuh yang dilawan Ultraman Gaia di episode ketiga dan merupakan ciptaan Deathbringer alias pelayan dari Hametsu Shoraitai. Jadi bentuk Apate ini awalnya kayak logam gitu ya. Karena itu dia disebut Kinzoku Semetai atau organisme logam. Jadi apa sih alasan Apate datang ke bumi? Itu karena kemunculan Ultraman Gaia di episode pertama ya. Hametsu Shoraitai yang melihat Gaia melawan Kof langsung mengirim Apate ini, yang itu juga bisa menjawab pertanyaan kenapa bentuknya ini lumayan mirip dengan Gaia ya. Karena salah satu ability dari makhluk ini adalah bisa meniru wujud lain. Untuk desainnya udah pasti ini sangat keren ya. Dilihat sekilas saja kita udah tahu gitu kalau dia ini ya makhluk luar angkasa. Sedangkan kemampuannya juga sangat kuat ya. Bahkan Gaia aja gak bisa ngalahin padahal udah ngeluarin Kozen. Kawan-kawan pastinya tahu siapa yang ngalahinnya, Ultraman Agul ya. Sekaligus itu jadi debut untuk Agul di series ini. Ya, selanjutnya ada Mezard. Mezard atau Mezado diberikan julukan sebagai Hado Semetai alias bentuk kehidupan gelombang, dan jumlahnya ini lebih dari satu ya. Muncul pertama kali di episode keempat Ultraman Gaia dan termasuk karakter yang berperan penting juga, di mana Queen Mezard atau versi terkuatnya menjadi dalang di balik virus yang ditanamkan di Crisis atau komputer super ciptaan Fujimiya ya. Bentuk awal dari kaiju ini lumayan unik ya, semacam ubur-ubur gitu. Dan dalam wujud ini, Mezard gak bisa diserang. Barulah dengan senjata yang diminta Gamu, tubuh aslinya terbentuk menjadi seekor kaiju. Dan kemampuannya juga agak unik ya. Ada variannya yang disebut Psycho Mezard, yang bisa mempengaruhi psikis manusia, kayak ngasih ilusi atau semacam hipnotis gitulah. Untuk jumlahnya mereka lebih dari satu ya. Jadi dilawan Ultraman Gaia beberapa kali juga, sedangkan yang terakhir adalah Queen Mezard, dan kalau dijumlahin total mereka ada 4 ya. Oke, yang selanjutnya ada Algros ya. Masih sama kayak Apate, Algros ini juga termasuk organisme logam ya. Bedanya dia ini lebih meniru wujud Ultraman Agul, dan kalau kawan-kawan ingat Agul palsu yang senyum gitu, nah dialah Algros. Kalau Apate mengincar Gaia, maka Algros ini mengincar Agul ya, dengan menghancurkan tempat di mana Fujimiya mendapatkan kekuatan Agul pertama kali, dan karena itu Fujimiya sangat agresif lah pas ngelawan Algros ini. Kalau dilihat dari desainnya ya, kayaknya lebih kerenan Algros dibanding Apate sih. Kelihatan lebih modern dan unsur-unsur robotnya gitu. Ya, yang selanjutnya ada Kof. Kalau yang ini pastinya udah gak asing lagi ya. Menjadi musuh pertama yang dilawan Ultraman Gaia dan dikirim oleh sang pembawa kehancuran. Cuman bedanya adalah Kof ini berasal dari planet M91 yang sebenarnya hanya dimanfaatkan untuk menyerang bumi. Bahkan salah satu julukannya adalah Planet Destruction Machine, alias mesin penghancur planet. Mungkin kawan-kawan ada yang ngerasa aneh dari namanya ya, karena KOV sebenarnya adalah singkatan dari Cosmic Organism Vanguard, dan juga ada versi terkuatnya yang disebut Super KOV. Yang selanjutnya ada Pazuzu. Kawan-kawan masih ingat kan pertarungan team up Gaia dan Agul yang ngelawan dua kaiju? Nah, Pazuzu ini adalah yang bentuknya kayak domba atau banteng gitu, karena ada tanduknya ya. Sama kayak KOV, Pazuzu ini juga berasal dari planet M91 ya. Jadi gak heran mereka berdua dikirim bersamaan dilawan Gaia dan Agul. Kemunculannya di series ini 2 kali ya. Kemunculan keduanya adalah versi lebih kuatnya yang disebut Super Pazuzu. Dan fun fact-nya adalah suara dari kaiju ini digunakan ulang dari Golza ya, yang adalah musuh Ultraman 3 dan Dyna. Yang selanjutnya kita ada Genki. Kalau ngomongin musuh paling ikonik dari Ultraman Gaia, maka Genki ini jawabannya. Karena kaiju yang satu ini sering kembali di film Ultraman lain karena bentuknya yang lumayan unik ya. Muncul pertama kali di episode ke-6 series Ultraman Gaia. Genki awalnya dikenal sebagai kaiju berbentuk mata misterius yang sulit untuk diserang. Barulah di kemunculan keduanya terungkap ya, kalau sebenarnya Genki ini wujud kaiju dari seorang penyihir bernama Kijiro Mato.
Ya, yang selanjutnya ini agak unik ya, Shizan Control Machine atau mesin pengatur alam. Sebenarnya apa ini? Jadi mereka adalah mesin yang dikirim sang pembawa kehancuran untuk memusnahkan manusia ya, dengan cara meriset ulang alam, mulai dari penghijauan, pembersihan udara, sampai mencegah bumi mengalami penurunan suhu. Jadi mesin ini gak hanya satu ya, masing-masing juga punya fungsi yang berbeda. Tenkai sebagai mesin pembersih udara, Enzan mesin pemanas suhu, dan Shinryoku sebagai mesin penghijau bumi dengan cara menumbuhkan hutan. Dan ya, yang terakhir sekaligus yang terkuat ada Zogo, final boss di series Ultra Gaya. Zogo adalah musuh terkuat yang dikirim sang pembawa kehancuran dan memiliki julukan Kongen Hametsu Tenshi alias malaikat penghancur radikal, yang dari situ aja udah jelas ya kalau dia ini sangat kuat. Awalnya Zogo muncul dengan wujud malaikat ya, bahkan ngebantu Gae dan Agul yang waktu itu kewalahan ngelawan Dobishi. Cuman itu akal-akalannya aja ya. Di akhir Gae dan Agul tetap dibantai juga, sedangkan di pertarungan kedua Zogo menggunakan wujud keduanya ya, yang ukurannya ini makin gak ngotak. Gae dan Agul sampai dibikin kayak mainan loh. Walaupun akhirnya dia kalah juga dengan serangan gabungan Gae dan Agul. Ya, itu dia pembahasan musuh-musuh dari Ultraman Gaia. Kalau ada yang kurang, tuliskan aja di bawah. Greba ada video lain yang bisa langsung aja kalian tonton. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. From the past to save the future.